Ya, mereka akhirnya bermazhab itu bukan bukan mereka memahaminya dengan baik itu, atau bukan memang pilihan sadar mereka atas pertimbangan intelektual mereka, tetapi lebih sebagai batu loncatan untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan gambaran dari pemikiran yang berkembang di masa-masa itu, yang kemudian membuka celah demi celah masuknya pasukan salib. Nah, kemarin kita telah membahas ya tata pemikiran yang sangat mazhabiyah, sangat fanatik kepada golongannya, kemudian melahirkan dampak-dampak di bidang pemikiran tentunya, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang sosial, dan hari ini kita akan membahas pada dampak yang keempat yang terkait dengan dampak di bidang politik. Jadi pemikiran yang sangat fanatik pada kelompok semacam itu nanti akan melahirkan tatanan politik seperti apa. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita perlu tahu bahwa ya politik umat ketika itu memang sedang lemah-lemahnya ya, yang kemudian membuat kekuatan asing itu dengan mudahnya masuk ke internal umat. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa tatanan politik yang lemah semacam itu bukan berarti kemudian kegiatan keislaman tidak tumbuh dalam kehidupan sosial mereka. Jadi kegiatan sosial, kegiatan keislaman itu ada ya, dan tidak sedikit gitu. Tetapi beralih orientasinya yang tadinya kegiatan keislaman itu untuk meneguhkan otoritas Islam sebagai sebuah agama yang dianut masyarakat, atau dalam artian memahamkan umat kepada pemahaman keislamannya, kemudian beralih menjadi suatu kegiatan yang tujuannya untuk meneguhkan otoritas para tokoh. Ya. Jadi bila semula ya kegiatan keislaman itu mestinya dia dibikin, dia diselenggarakan, dia digelar untuk kemudian memahamkan masyarakat kepada pemahaman Islam. Tetapi kemudian beralih fungsinya sekedar untuk meningkatkan pengikut yang kemudian ya menjadi fanatis ya, menjadi pengikut fanatiknya para tokoh. Jadi menokohkan seseorang ya, memperbesar pengikutnya ya sebatas itu. Jadi ini pergeseran tujuan dari kegiatan keislaman. Nah, tentu karakter kegiatan keislaman yang semacam itu ya, dia akhirnya hanya berfungsi untuk jabatan semata. Jadi seseorang menggelar kegiatan untuk kemudian mendapatkan pendukung, seseorang menggelar kegiatan untuk mendapatkan simpati, seseorang menggelar kegiatan keislaman untuk mendapat dukungan pemerintah dan sebagainya. Jadi akhirnya karakternya untuk hanya sekedar mendapatkan jabatan demi jabatan. Nah, jabatan-jabatan ini ya tentunya kalau di segmen para ulama ya ada misalkan dalam otoritas wakaf gitu ya, kemudian hizbah, kemudian para pengajar dan sebagainya. Tapi itu semuanya adalah posisi-posisi yang kemudian akhirnya menjadi penentu dari tatanan politik, gambaran politik di masa itu. Nah, ada dua masalah ya dalam sistem atau tatanan politik di masa itu ya. Yang pertama adalah munculnya persaingan para tokoh ya. Jadi tokoh-tokoh mazhab ya itu saling bersaing ya, bukan hanya antar mazhab bahkan, tetapi juga kemarin kita sudah membahas ya di antara pola dari perpecahan dampak sosial itu nanti ada perpecahan lingkupnya satu mazhab. Jadi satu mazhab itu saling berpecah. Nah, jadi nanti tatanan politik juga demikian. Adanya persaingan para tokoh mazhab, bukan hanya antar mazhab, tetapi bahkan di satu mazhab itu mereka saling bersaing untuk apa? Untuk kemudian bisa mendekat kepada sultan, kepada pemerintahan, kepada otoritas ya, birokrasi yang ada saat itu. Nah, dan kita bisa membayangkan kalau kemudian persoalannya adalah persaingan para tokoh, maka biasanya yang akan terjadi adalah ya sesama tokoh itu akan saling menjatuhkan antar rivalnya gitu ya. Mereka menjatuhkan ya, menjatuhkan nama baiknya, menjatuhkan kompetensinya dan sebagainya. Dan kemudian memonopoli jabatan. Jadi jabatan itu dimonopoli, apakah
hanya oleh golongannya saja atau bahkan hanya oleh dirinya saja gitu. Jadi dimonopoli semuanya, dan semuanya bisa dikemas dalam bentuk perjuangan keumatan, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Misalkan dikemas sebagai suatu kegiatan untuk membela akidah ya, dari ancaman-ancaman. Misalkan di masa-masa itu kan tumbuh juga misalkan aliran kebatinan gitu ya, kemudian aliran-aliran yang di luar ahlus sunnah wal jamaah begitu. Nah, kemasannya seperti itu, tapi sesungguhnya itu hanya kemasan untuk kemudian dia bisa mengangkat namanya dan kemudian menjatuhkan rivalnya. Nah, itu persoalan yang pertama. Lalu persoalan yang kedua, ya munculnya sikap-sikap oportunis di kalangan para ya tokoh-tokoh mazhab itu. Jadi sikap oportunis di sini sampai seperti gambaran perpolitikan kita hari ini sebenarnya. Jadi seorang tokoh sangat mudah untuk berpindah-pindah dari, kalau hari ini ya kita berpindah-pindah dari satu partai politik ke partai politik lainnya. Mudah saja gitu. Bahkan dari ormas ke ormas yang lainnya. Nah, di masa-masa itu sikap oportunis mereka juga demikian. Mereka sangat mudah untuk berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya. Gitu. Nah, ini kan tentu memahamkan kita bahwa ya mereka akhirnya bermazhab itu bukan mereka memahaminya dengan baik gitu, atau bukan memang pilihan sadar mereka atas pertimbangan intelektual mereka, tetapi lebih sebagai batu loncatan untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Nah, misalkan ini diceritakan nanti ya, Ibnul Jauzi itu dalam kitab Al-Muntazam belum menceritakan satu kisah dari Abul Wafa Ali bin Aqil. Jadi ini seorang sejarawan dari mazhab Hambali ya, beliau bercerita tentang kondisi oportunisnya para tokoh di masa-masa itu. Nah, saya akan bacakan ya teksnya. Di situ nanti Abul Wafa Ali bin Aqil ini ya, beliau bercerita. Ya, kata beliau ya, aku melihat kebanyakan perbuatan manusia dilakukan demi mendapat keuntungan dari sesama manusia, kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah. Ya. Jadi mereka melakukan kegiatan itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi di dunia gitu ya. Nah, pada masa rejim Abu Yusuf, aku mendapati banyak orang yang berusaha menjadi ahli Al-Quran dan memusuhi pengikut-pengikut Abu Somad. Selain itu, banyak orang yang giat mempelajari fikih mazhab Hambali. Namun setelah Abu Yusuf meninggal, keadaan itu berubah. Kemudian muncul rezim Ibnu Juhair. Nah, pada masa itu, aku melihat orang-orang berusaha mengambil hati Ibnu Juhair dengan memberi laporan tentang pegawai-pegawainya. Kemudian muncul rezim An-Nizam ya, atau Nizamul Mulk ya, yang terkenal begitu penyebutannya, yang sangat mengagumi mazhab Asy'ari. Saat itu aku menjumpai orang-orang yang membenciku dengan cara menyudutkan mazhab Hambali. Jadi dengan menyudutkan mazhab Hambali, maka dia kan bisa mengklaim dirinya bermazhab Asy'ari gitu, atau membela Asy'ari gitu, sehingga mendapat simpati dari pemerintah ketika itu. Nah, jadi ibarat ucapan yang keluar dari seorang Rafidhi, ya, bahkan digambarkan cara menyudutkannya mazhab Hambali ya hanya demi untuk menarik simpati seorang pemerintah, sampai-sampai ucapannya itu seperti seorang Rafidhi ya, atau penganut Syiah Rafidah ya. Ya, ketika sampai di makam Al-Husain merasa aman dan berterus terang. Jadi celaannya, caciannya seperti sudah tidak bersaudara lagi. Ya. Nah, aku melihat banyak pengikut mazhab Hambali yang keluar berpura-pura dan bergabung dengan mazhab Asy'ari dan Syafi'i demi mendapat kedudukan terhormat dan bergelimang kenikmatan. Nah, sampai seperti itu. Ya. Kemudian lanjut beliau ya, kemudian aku menyaksikan rezim Abu Suja yang menyukai orang-orang soleh dan zuhud. Ketika itu banyak orang-orang yang menganggur, menjadi rajin, pergi ke masjid, dan banyak pula yang berpura-pura zuhud. Jadi sampai segitunya ya, mungkin ya dengan begitu kan pemerintah jadi senang dengan mereka, dan mungkin akan mudah untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Nah, lanjut beliau ya, setelah menyaksikan semua peristiwa itu, aku bertanya kepada diri sendiri, adakah manfaat yang kau ambil dari semua peristiwa yang kau saksikan itu? Jiwaku menjawab, iya. Aku berkesimpulan bahwa kepercayaan adalah kegagalan. Menyandarkan kebutuhan kepada mereka adalah sia-sia dan segala sesuatu tidak boleh dikembalikan selain hanya kepada Allah semata. Jadi itu gambaran ya di masa-masa itu ya.
di mana kemudian para tokoh mazhab itu ya sangat oportunis. Nanti dia akan mempertimbangkan ini pemerintah cenderung ke siapa. Dia akan kemudian masuk pada kelompok itu, kepada mazhab itu, untuk menarik simpati pemerintah. Ya tentunya simpati pemerintah ini nanti akan berimbas pada apakah jabatan politik, apakah bantuan sosial, apapun nanti hal-hal yang kemudian keuntungan-keuntungan duniawi yang bisa mereka dapatkan. Nah, kemudian kita bisa membayangkan ya dengan dua masalah tadi ya, persaingan para tokohnya, kemudian oportunisnya para tokoh itu sehingga bisa berpindah-pindah dengan mudahnya ya. Nanti kemudian akan muncul pula provokasi-provokasi di tengah-tengah masyarakat yang semua provokasi itu sesuai kepentingan mazhab gitu. Misalkan nanti ya kita akan baca dalam sejarah yang dikutipkan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini ya. Beliau menceritakan, mengutipkan ya suatu kisah ya dari tentang Nizamul Mulk ya, yang membangun masjid. Jadi Nizamul Mulk ini adalah pemerintah di masa itu. Dia bangun masjid untuk masyarakat mazhab Syafi'i. Tetapi dibangunnya di dekat masjidnya Hanafi. Nah, ini pembangunan masjid ini akhirnya berujung pada penyerangan ya, bahkan penghancuran. Jadi masyarakat mazhab Hanafi ya kemudian merasa tidak nyaman dengan keberadaan masjid ini ya, mereka kemudian menyerang masjid ini, bahkan menghancurkannya. Nah, kemudian misalkan nanti ada kisah lainnya yang dikutipkan tentang pejabat ya, yang ketika dia menjabat, dia menduduki posisi jabatannya untuk menyudutkan kelompok lain yang di luar mazhabnya. Nah, misalkan nanti Ibnu Katsir ya, itu bercerita tentang sosok Abul Ma'ali Al-Jili. Beliau bermazhab Syafi'i. Nah, nanti apa yang dia lakukan ya, misalkan saya akan bacakan ya di sini. Kata Ibnu Katsir ya, Mansur Abu Ma'ali Al-Jili adalah seorang hakim yang bergelar Sayyid ya. Ia bermazhab Syafi'i dalam masalah furu'. Dalam masalah furu'nya bermazhab Syafi'i fikih ya, dan menganut mazhab Asy'ari dalam masalah usul atau akidah. Abul Ma'ali diangkat sebagai hakim di wilayah Bab al-Aziz. Ya, hubungannya dengan masyarakat Babul Aziz yang bermazhab Hambali diwarnai kebencian yang begitu besar. Jadi ini hakimnya mazhab Syafi'i, masyarakatnya mazhab Hambali. Nah, kita lihat nih. Pada suatu hari ia mendengar ada seorang yang mencari keledainya yang hilang. Maka ia berkata, suruh saja dia masuk daerah Bab al-Aziz, lalu menangkap siapa saja sebagai pencurinya. Nah, bayangkan ini perkataan seorang hakim ya. Kan biasanya kalau orang kehilangan ya pasti akan mengadu pada hakim ya. Tapi hakimnya ini ya dia menggunakan momentum ini untuk menyudutkan masyarakat Babul Aziz itu dan menggambarkan mereka adalah para pencuri semua gitu ya. Udah masuk aja ke wilayah itu, kemudian kamu tunjuk dan anggap aja semuanya itu pencuri gitu. Ini kan ungkapan-ungkapan provokatif ya. Yang tentu orang kalau mendengar akan sangat marah gitu. Dan ini tentu akan menggoncang tatanan politik, menggoncang tatanan sosial, dan kemudian ya akan melemahkan umat secara keseluruhannya. Nah, kemudian nanti ada misalkan dari Ibnu Katsir juga bercerita tentang sosok Muhammad bin Musa al-Bilasauni ya. Beliau mengatakan begini. Muhammad bin Musa al-Bilasauni ya dikenal dengan sebutan Ad-Dimashq ya. Memegang jabatan hakim atau qadhi di wilayah Baitul Maqdis ya. Kemudian wilayah Damaskus. Jadi pertama bertugas di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, kemudian berpindah ke Damaskus ya, atau Syria hari ini. Nah, dia adalah seorang pengikut mazhab Hanafi yang sangat fanatik. Nah, kalau yang ini mazhabnya Hanafi. Kalau tadi hakim mazhab Syafi'i bertugas di masyarakat mazhab Hambali. Sekarang adalah hakim bermazhab Hanafi ya, fanatik ya. Dia bertugas di masyarakat bermazhab Syafi'i. Nah, dia mengatakan begini, seandainya aku menjadi gubernur, maka aku akan menetapkan jizyah kepada pengikut mazhab Syafi'i. Nah, jadi bayangkan, dia bilang orang Syafi'i nanti akan dikenakan jizyah kalau dia jadi gubernur.
kita paham jizyah itu adalah suatu denda atau suatu bayaran yang diserahkan oleh orang non-muslim yang menyerahkan dirinya dalam naungan pemerintahan Islam. Jadi dengan mengatakan begitu, dia menganggap mazhab Syafi'i ini seakan-akan bukan bagian umat Islam. Nah, nanti dia juga memperlakukan pengikut mazhab Maliki juga demikian. Jadi ini provokasi ya yang digunakan oleh orang-orang menduduki posisi tertentu untuk masyarakatnya yang berbeda mazhab atau berbeda kelompok dengannya. Nah, nanti misalkan ya nanti ada kisah lainnya misalkan di Mesir ya, itu saya bacakan ya, ini dari kisah yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam itu. Nah, belum menyampaikan begini. Ini tentang sosok Badr al-Jamali. Ya, Badr al-Jamali ini dia adalah seorang hakim ya, menteri di rezim Fatimiyah di Mesir ya. Fatimiyah ini adalah seorang rezim Syiah ya, yang kemudian mereka pecah dan sangat memusuhi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, dikisahkan demikian, Badr al-Jamali ini telah mengasingkan setiap orang yang dipandang berilmu di wilayah Mesir dan Kairo. Setelah sebelumnya membunuh sekian banyak ulama di sana, ia menganggap ulama sebagai musuh negara karena merekalah yang menyadarkan masyarakat umum atas segala tindak tanduk rezimnya yang menyimpang. Nah, bayangkan, ulama itu ditahan ya, bahkan banyak yang telah dibunuh ya, diasingkan karena dianggap dia telah menyadarkan masyarakat tentang kebobrokan rezimnya. Ini mungkin mengingatkan kita pada kondisi kita hari ini juga ya. Kita juga mengalami ya hari-hari ini ya, bagaimana kemudian kekuatan politik itu digunakan untuk membungkam ulama yang dianggap ulama itu telah ikut menyadarkan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya pemerintahan semacam itu tidak pede-pede amat. Ya, dia merasa malu, ya merasa tidak berdaya di hadapan masyarakat karena memang bobrok mereka hancur ya, kondisi tatanan politiknya hancur ya. Tapi mereka sadar bahwa masyarakat itu sebenarnya tidak ngeh dengan kerusakan di tatanan politik. Nah, tapi masyarakat itu nanti akan tersadarkan ketika ada ulama yang bicara gitu, berbicara di hadapan mereka, menyadarkan umat gitu. Makanya kemudian keputusannya adalah bungkam semua ulama ya, asingkan, tahan, bahkan kalau perlu dibunuh. Nah, ini kondisi-kondisi tatanan politik yang lahir dari pola pemikiran mazhabiyah ya, yang kemudian nanti membentuk suatu tatanan politik semacam ini. Nah, dengan demikian maka ulama di mata pemerintahan itu tidak bernilai, jadinya hina gitu ya. Ulama hanya digunakan untuk ya, kalau dia pengen menggunakan ulama dikasih jabatan, kemudian difungsikan untuk tujuan-tujuan politiknya. Kemudian kalau sudah tidak bisa difungsikan, dia dilepaskan lagi, dihempaskan lagi, kemudian cari ulama lain untuk bisa menempati posisi jabatan itu. Dan begitu berganti-berganti ya, orang mungkin berbangga, tapi dia masih menggunakan ulama untuk beberapa jabatan. Berarti dia masih pro Islam, dia masih pro dengan umat. Belum tentu. Mereka yang menggunakan ulama untuk posisi-posisi jabatan itu belum tentu juga dia pro pada umat. Bisa jadi dia menggunakan ulama itu untuk kepentingannya. Dan ulama bisa diganti kapanpun ya, menjadi tidak bernilai harganya di hadapan pemerintah. Nah, ini dampak yang keempat ya, yang mungkin kita perlu pahami ya, yang tentunya nanti akan merusak tatanan kekuatan umat. Hari ini mungkin dampak-dampak ini ada di sekitar kita. Nah, kita tentu ketika melihatnya, ketika mengetahuinya, mengenalinya, maka kita perlu kemudian meminimalisir dampak ini ya. Karena sejarah telah mengungkapkan ya, semua dampak-dampak inilah nanti yang kemudian membuka celah masuknya kekuatan asing dan kemudian menghancurkan umat, bahkan merebut kekayaan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. I get up.